Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sekarang kita akan membahas 4 macam cinta kepada Allah. Setelah tadi kita membahas tentang hakikat cinta, kita akan membahas 4 macam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di halaman 6. Sudah dibuka? Ada 4 bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Pertama, apa itu? Yaitu cinta kepada Allah. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran daripadanya. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy pun mereka mencintai Allah. Masalahnya orang Quraisy kenapa? Karena mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala berfirman apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat. Allah mengatakan seperti mencintai Allah. Ini menunjukkan orang musyrikin mencintai Allah tidak? Mencintai Allah. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam apa? Dalam cinta. Dan sebagaimana pernah kita bahas pada daurah dulu ya, bahwa awal mula terjadinya kesyirikan di dunia ini, syirik cinta. Kepada siapa? Pada para wali. Ya, orang-orang kaumnya Nabi Nuh memiliki 5 patung. Namanya Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya. Ini kata Ibnu Abbas adalah nama-nama orang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, sawwaruhum, digambar. Kemudian dibikin patung. Sebelumnya belum terjadi penyembahan, tapi sebatas memberikan motivasi dalam ibadah. Tapi kemudian setelah itu disembah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk menggambar-gambar yang bernyawa. Rasulullah SAW juga melarang kita membuat patung-patung. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat siapa? Yaitu orang-orang yang menggambar gambar yang bernyawa. Ya. Nah ini jadi cinta kepada Allah saja tidak cukup. Sampai cinta kita melebihi daripada apa? Segala-galanya. Ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaan ini dan yang paling konsisten menjalankannya. Dan sudah kita sebutkan tadi doa Rasulullah SAW, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Ya. Maka ini konsekuensi iman, akhi. Mungkinkah orang yang beriman tapi mencintai apa yang dibenci oleh Allah?
Mungkinkah orang yang beriman mengatakan saya dengan terang-terangan mengatakan saya mencintai LGBT. Padahal dia tahu bahwa itu haram misalnya. Gak mungkin, Pak. Orang yang tegas mengatakan begitu itu biasanya ada nilai penentangan. Walaupun bisa jadi orang yang beriman, tapi karena kurang keimanannya, akhirnya menjadi fasik. Kenapa? Karena ia sudah terbiasa dengan maksiat, akhirnya cinta kepada apa? Maksiat, bukan karena dia meyakini akan kehalalannya. Beda kalau dia menganggap halal. Kalau sudah sampai kepada derajat mengatakan halal nggak masalah, maka dia kufur murtad dari agama Islam dengan kesepakatan seluruh ulama. Adapun kalau dia sebatas dia suka dalam hatinya, dia suka kepada apa? Suatu perbuatan maksiat misalnya karena dia, tapi dia tidak memproklamirkan diri, dan kalau dia ditanya, kamu tahu itu maksiat? Tahu. Tapi kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini menjadikan pelakunya fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu pelaku dosa besar. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang mana tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah, kecuali melalui cinta di jalannya dan karenanya. Dan ini merupakan konsekuensi iman yang besar. Mencintai sesuatu karena Allah dan di jalan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang 10 perkara yang tidak bermanfaat, beliau berkata apa? Mahabbatun la tataqayyad ya biridha Allah. Biridha Allah. Cinta yang tidak diikat dengan ridha Allah, maka itu enggak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itu setiap kita bertanya-tanya, kita mencintai sesuatu itu di jalan Allah enggak? Saya Ustadz kok saya demen banget ya yang namanya motor-motoran itu. Masya Allah. Kita nanya, antum demen motor-motoran itu di jalan Allah dan karena Allah enggak? Dah sih cuma hobi doang. Maka itu tidak bernilai pahala sama sekali. Mubah ya mubah. Ya. Tapi itu namanya sebatas rasa suka saja. Maka dari itu saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setiap rasa cinta kita harus kita berusaha berpikir bahwa cinta saya ini benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan orang yang saling mencintai karena Allah ini, Pak, pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah mimbar dari cahaya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, para nabi merasa apa? Iri. Yaghbituhumul anbiya, kata Rasulullah. Para nabi merasa iri. Ya, ketika ditanya, mimbar-mimbar itu untuk siapa? Ya kata Rasulullah, lil mutahabbina fillah. Yaitu untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Pak, di zaman sekarang ini mencintai karena Allah itu enggak mudah, Pak. Iya. Mencintai seseorang itu karena
karena Allah, betul-betul 100% karena Allah, bukan karena ada kepentingan dunia atau karena ada jasa atau karena ada ikatan. Terkadang kan kita di zaman sekarang cinta karena masih ada ikatan. Ikatan partai lah, ikatan yayasan lah, ikatan organisasi lah, ikatan apalah. Sehingga akhirnya nilai cinta kita belum 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dikotori ikatan-ikatan tersebut. Ya. Apa tandanya orang yang mencintai karena Allah? Di antaranya kata para ulama, cinta kita tidak berubah. Ketika orang yang kita cintai tersebut tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada kita. Cinta kita pun tidak berubah ketika orang yang kita cintai tersebut suatu ketika melakukan sesuatu yang membuat kita kesal misalnya. Karena kita sadar bahwa dia manusia. Dan yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kekurangan, pasti. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang keempat, mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Nah, ini disebut dengan mahabbatun ma'allah. Inilah cinta kesyirikan. Maka semua yang mencintai sesuatu yang lain bersamaan dengan kecintaan kepada Allah, bukan karena Allah, dan bukan juga di jalan Allah, maka ia telah menjadikannya sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Inilah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin itu ya cintanya bersama Allah. Artinya mereka mencintai Allah, ya mereka juga mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati saudaraku, jangan sampai kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Antum cinta orang tua enggak? Cinta. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua seperti mencintai Allah. Dan sudah saya sebutkan tadi Pak, cinta kepada Allah itu harus disertai dengan apa? Pengagungan dan ketundukan. Ya. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan Ibnu Taimiyah bahwa ibadah tidak akan tegak dengan dua rukun. Pertama apa? Iya, kecintaan yang sempurna. Yang kedua, ketundukan yang sempurna. Ketundukan ini berasal dari pengagungan. Iya. Tidak mungkin ibadah tegak kecuali dengan dua ini. Salah satunya nggak ada bukan ibadah namanya. Antum cinta tapi nggak tunduk. Atau antum tunduk tapi nggak cinta. Ya, maka tidak akan disebut ibadah selama-lamanya. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa cinta itu ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Tingkatan yang pertama disebut dengan mahabbah. Mahabbah itu artinya rasa suka. Ya, tingkatan yang pertama apa namanya? Mahabbah. Tingkatan yang di atas mahabbah yaitu sobabah. Apa itu sobabah? Yaitu melebihi rasa suka. Jadi sangat suka. Kalau misalnya antum sebatas suka saja, saya suka, itu namanya apa? Mahabbah. Tapi saya sangat suka, berarti apa? Sobabah. Naik lagi saking sukanya sehingga selalu ingat saja. Itu namanya ishq. Itu namanya ishqun. Pelakunya disebut dengan asyik. Jadi asyik itu bahasa Arab, Mas. Antum nggak suka bilang asyik gitu kan? Itu bahasa Arab itu. Dari kata asyik. Asyik itu orang yang sudah sangat cinta sesuatu sehingga selalu ingat aja. Ya. Saking cintanya kepada sesuatu tersebut itu namanya asyik. Naik lagi kalau sudah sampai kepada derajat apa? Cinta disertai dengan ketundukan dan pengagungan, maka itu tatayyum. Nah, inilah cinta yang syirik. Tatayyum namanya. Tatayyum. Bukan citayam. Ya.
Tatayum. Bukan tatoyur. Tatayum. Tatayum ini cinta yang sudah disertai dengan apa? Ya, ta'alluh, pengilahan, ketundukan dan pengagungan. Makanya cintanya, kalau ada seorang muslim misalnya, dia berada di sebuah kuburan wali, disertai dengan ketundukan, pengagungan dan kecintaan yang sangat kepada wali tersebut, berarti dia sudah beribadah kepada dia. Iya. Maka hati-hati mas, cinta ini jangan main-main ya. Jangan sampai cinta itu malah menyeretkan kita ke dalam api neraka. Subhanallah, saudaraku, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Baik, untuk 2 materi selanjutnya kita akan lanjutkan besok saja ya. Kita buka tanya jawab sampai jam 4:30. Ada yang mau nanya enggak? Fadhal. Betul. Akhi, ini ada yang nanya nih. Katanya kalau misalnya tadi kita sebutkan bahwasanya di antara tanda cinta kepada Allah yaitu mencintai amalan soleh. Seseorang merasa cinta, senang, asyik dengan suatu amalan soleh. Contohnya misalnya zikir. Tapi cara zikirnya nggak sesuai dengan sunnah. Saya senang ini sama zikirnya. Tapi kemudian dia lakukan tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana ini? Begitu kan maksudnya? Orang seperti ini tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia bodoh. Tidak tahu bahwasanya itu tidak sesuai dengan syariat. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Iqtida'us Shiratal Mustaqim, orang seperti ini tetap diberikan pahala atas kecintaannya tersebut. Atas niatnya tersebut walaupun amalannya tertolak. Makanya kan sebagian orang ada yang berdalil Ibnu Taimiyah membolehkan maulid Nabi. Gara-garanya beliau sedang membahas suatu permasalahan dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim tentang orang-orang yang awam yang mereka melakukan maulid Nabi. Beliau mengatakan mereka yang melakukan maulid Nabi dengan niat karena ingin mencintai Rasul, mereka diberikan pahala atas niatnya tersebut karena keawamannya, walaupun amalannya Nah, gara-gara ucapan ini beliau dianggap apa? Mendukung. Padahal beliau dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim ngabisin banget maulid Nabi, Mas. Dan mengatakan itu termasuk tasyabbuh. Tasyabbuh dengan apa? Orang Nasoro. Cuman ya itulah Pak, biasa ya nyari-nyari apa? Pembenaran. Iya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Kalau misalnya dia orang awam nggak paham, dia kira ini bagus, ini benar, ini karena ketidaktahuan dia. Maka sebatas karena dia kecintaan dia kepada zikirnya ya, dia suka kepada zikir misalnya, maka karena itu Allah berikan pahala dari sisi sininya. Tapi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Adapun kalau dia tahu itu tidak disyariatkan, tapi kemudian dia menyukai karena apa? Ya, sifat dia yang memang suka menentang, sengaja, maka dia berdosa. Dia apa? Berdosa. Iya. Paham tidak? Baik. Masih ada yang bertanya? Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Jadi pernah ada ustadz yang bilang
kalau salah satu memupuk kecintaan kita kepada Allah itu dengan mempelajari Asmaul Husnanya, Ustaz. Lalu pertanyaannya, itu benar apa enggak, Ustaz? Terus Itu nanti pembahasannya ada oh iya. di bab terakhir insya Allah. Oh gitu, insyaallah. Iya, sabar. Oke. Ya udah, yang kedua, Ustaz. Jadi ada yang bilang juga, Ustaz, ukuran kita sudah cinta sama Allah itu sami'na wa ata'na, Ustaz. Kadang ada yang merasa udah cinta mengamalkan banyak amalannya, tapi ketika mereka nemu peraturan yang bertentangan dengan adat mereka, nggak sami'na wa ata'na gitu. Itu namanya mencintai adat, Mas. Iya, berarti benar itu tolak ukur juga, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan kita sudah disebutkan tadi bahwa cinta yang tidak menimbulkan ketaatan dan ketundukan itu percuma. Cinta yang tidak bermutu. Nah, sekarang kalau misalnya syariat bertabrakan dengan adat dan dia lebih memilih adat, ini bisa menjadi kufur. Dan bisa menjadi kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bila ia meyakini bahwa adat harus lebih didahulukan daripada syariat. Iya. Tapi kalau dia menganggap syariat lebih baik daripada adat, tapi ngikutin hawa nafsu, maka ini belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau dia punya keyakinan adat lebih baik daripada syariat, adat yang harus lebih dijunjung daripada syariat Allah, maka yang seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Maka ini dia. Ya, tadi ini bisa jatuh kufur kalau bukan karena kebodohan orangnya. Paham enggak, Mas? Masih ada yang bertanya? Fadhal. Silakan, ini di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa salah satu bentuk kecintaan kita kepada agama Allah ini adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah dari Rasul. Nah, ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu kan aneh ya, jadinya ya. Jenggot dikatain ini, cingkrang dikatain itu, terasing. Nah, dalam sebuah hadis kan disebutkan mengenai Islam itu yang terasing itu, Ustaz ya. Betul. Di akhirnya kan disebutkan fatu balil guroba. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuk keberuntungan bagi orang-orang terasing, terutama kita yang mengikuti sunnah Rasul itu? Syukran, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberuntungannya di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, maka mereka pertama diberikan pahala yang besar. Yang disebutkan dalam ratu riwayat ka'ajril khamsin, diberikan pahala sama dengan 50 sahabat. Di saat keterasingan, ya, maka Rasulullah mengatakan apa? Ka'ajril khamsin, seperti pahala 50. Kata para sahabat, 50 mereka atau kita, ya Rasulullah, kalian. Adapun yang kedua, keberuntungan yang dimaksud yaitu Allah akan memberikan padanya apa? Ya, pertolongannya, inayahnya. Bukankah Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yadhahirina 'alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran dan mereka dibela, kata Rasulullah. Mereka dibela. Dibela dengan apa? Kata para ulama, dengan dua perkara. Imma dibela dengan hujah, sehingga lawan-lawannya tidak mampu mengalahkan hujahnya karena saking kuatnya hujah. Atau yang kedua yaitu dibela dengan apa? Pertolongan, dan dua-duanya akan diberikan kepada mereka. Iya. Ini keuntungan di dunia. Walaupun memang konsekuensinya sudah kita sebutkan tadi, Pak. Korban hati. Korban perasaan maksudnya.
Tapi itulah konsekuensi cinta. Cinta itu harus ada konsekuensi mau berkorban. Di antaranya korban perasaan. Dikatain Wahabi lah, dikatain sesat lah, dikatain apalah, ya sabar aja. Ya, tetap kita pegang dengan gigi gerahana. Kata Rasulullah SAW, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah ia dengan gigi geraham. Adapun di akhirat Anda jangan tanah. Fatuba, tuba, ya, ditafsirkan oleh sebagian ulama dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Tuba itu sebuah pohon di surga. Dari pohon ini keluarlah pakaian-pakaian penduduk surga. Yang apabila seseorang berjalan di bawah naungannya tidak akan selesai sampai 100 tahun. Masya Allah, ini pahala yang sangat besar sekali. Tuba, tuba. Masya Allah. Paham? Masih ada yang bertanya? Insyaallah. Cek. Tadi Ustadz nyinggung tentang hati. Anda mau tanya tentang bercak-bercak hitam di hati dan ataupun kerusakan-kerusakan di hati dan bagaimana cara pengobatannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Kirain bercak darah haid, Mas. Bercak hitam di hati. Bagaimana cara membersihkannya? Cara yang paling kuat adalah jangan dengan taubat dan istighfar. Kata Rasulullah SAW, "Idza adnabal abdu nukitat fi qalbi nuktatun sauda, fa in huwa taba, fa in huwa ada wa taba saqula qalbuh." Apabila seorang hamba melakukan suatu apa? Ya, dosa, maka diberikanlah goresan hitam di hatinya. Kalau ia bertaubat dan kembali kepada Allah, bening lagi. Ya, fa in ada zida, kalau kembali lagi kepada dosa yang sama ditambahkan sekaligus 2. Kalau pertama dikasih 1. Ketika ia taubat, alhamdulillah. Pas baik lagi dikasih 2 langsung. Mengerikannya di situ. Berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Nah, terus istighfar. Ya, makanya Rasulullah SAW saja satu harinya berapa kali istighfar? 100 lebih, Mas. Lebih. Rasulullah di waktu pagi mengucapkan astagfirullah atubu ilaih 100. Rasulullah disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah dalam satu majlisnya saja mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Ibnu Umar, aku hitung 100 lebih. Dalam satu riwayat Rasulullah setelah sholat duha mengucapkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Berarti berapa itu? Betapa banyaknya istighfar Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Lah kita yang gak dijamin istighfarnya dikit banget. Maka banyak istighfar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, Ya yabna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Ya. Thumma astaghfartani ghafartu lak. Kalaulah anak Adam, dosamu itu sampai memenuhi awang-awang di langit. Kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dosamu. Berarti minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai istighfarnya itu, kata Ibnu Qayyim, istighfar yang butuh istighfar. Apa itu? Yaitu istighfar yang membuat kita apa? Menganggap remeh maksiat. Gampang, nanti saya bisa istighfar lagi kok. Hanya sebatas mengandalkan ampunan Allah, kan Maha Pengampun. Insya Allah nanti saya istighfar lagi. Nah, ini namanya Pak, istighfarnya kata Ibnu Qayyim dalam kitab dakwah dawa, ya, istighfar orang yang tertipu, magrur. Masih ada yang bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, tidak dalam tema, Ustadz hanya mau meluruskan aja. Apakah benar ada hadis yang mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang? Itu yang pertama. Ada, tapi hadisnya dhaif kata Syekh Albani. Oke, terima kasih. Namun secara makna benar. Benar. Namun kita tidak boleh memastikan itu dari sabda Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan secara makna benar? Karena berdasarkan hadis Rasul sabda, ya, kata Rasulullah SAW, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnihi. Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makan untuk meluruskan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga, kata Rasulullah, maka 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat nafas. Berarti atas dasar hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW menyuruh kita makan jangan sampai penuh perut kita. Makanya kebiasaan Rasulullah SAW itu beliau tidak kenyang makannya. Dan itu cara makan yang sehat, Pak. Cara makan yang sehat. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan seperti hadis Abu Hurairah, ya, waktu itu bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya, makan di rumah seorang sahabat sampai kekenyangan mereka. Maka yang kayak gini ini hanya terjadi sekali-kali saja, bukan kebiasaan Rasul SAW. Paham, Mas? Ya. Yang kedua, Ustadz, maaf, ibadah yang kita lakukan di dunia, amal ibadah, itu kan untuk menentukan level surga, level kita di surga. Dan untuk surga itu adalah rahmat dari Allah, Ustaz. Betul. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah dan apa yang indikator apa untuk kita bisa dapatkan rahmat itu? Kita, kata Rasulullah, innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga sebatas dengan amalan kalian. Tapi dengan apa? Rahmat. Loh kok dengan rahmat, bukan dengan amal? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan oleh amal kamu. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amal kamu? Dua ayat ini tidak saling bertabrakan. Kenapa? Karena amalan itu sudah termasuk rahmat Allah. Sekarang siapa yang memberikan antum kekuatan untuk beramal soleh? Allah. Siapa yang memberikan kepada antum kekuatan sehingga antum mau pergi ke masjid, mau pergi ke majlis taklim, kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan? Dia tidak. Iya. Berarti kekuatan saja, ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal soleh, itu saja sudah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan rahmat? Supaya saya diberikan kemudahan untuk beramal soleh? Jawabannya firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan ia kepada jalan-jalan kami. Dan ya, tes. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan tunjukkan ia kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Artinya, kalau kita berjuang berjihad melawan hawa nafsu kita untuk berusaha mengamalkan amalan sesuai dengan perintah Allah dan istiqomah di atasnya, maka Allah akan tunjukkan kita kepada amalan-amalan lain, akan terbuka dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti agar kita mendapatkan rahmat ini harus ada mujahadah. Apa itu? Jihad melawan diri sendiri. Dan Rasulullah mengatakan bahwa jihad melawan diri sendiri itu merupakan dasar jihad. Kata Rasulullah dalam riwayat hadis Abu Dzar dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Najjar dengan sanad yang sahih, afdalul jihad jihadun nafs. Jihad yang paling utama, kata Rasulullah, jihad melawan diri
sendiri. Dalam satu riwayat yang lafaz al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Maka ketika kita lawan, kita paksa, kita usahakan semaksimal mungkin, disitulah Allah akan berikan kepada kita apa? Rahmatnya. Tapi kalau kita tidak mau berjihad melawan diri kita sendiri dan cenderung ngikutin hawa nafsu, sulit untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham, Mas Ferdi? Masya Allah. Silakan. Oh ya, fadhal. Silakan satu pertanyaan lagi karena durian sudah menunggu katanya. Kayaknya nggak ada nih, alhamdulillah. Baiklah, mohon maaf. Ini saja yang bisa sampaikan, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau suara saya agak letoy karena memang ngantuk Pak dari tadi. Baiklah, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.